Baik hadirin beserta ibu hadir tamu undangan, acara selanjutnya yaitu merupakan mau'izatul hasanah fi hikmatin nikah, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh yang mulia Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Lora Ahmad Zuhud Rijal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh, para kiai, para sepuh, khusus pondok Serena Semulja Kiai Haji Subahri Muhammad Rijal alladzi sami'na wa ta'na. Benda setajana tokoh masyarakat, utama epon Bapak Kepala Tisah beserta staf-staf epon. Tak lupa kepada para hadirin baik dari pihak laki maupun dari pihak bini, sedan kula murji'aki ban kula hormatin. Alhamdulillah yang dalam arimaken kula sedang panjenengan bisa alung polong apal kompol dalam situng acara pernikahan. Sekak dima apal kompolatan kula sedang panjenengan kita merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikika dintoh merupakan pertolongan murni dari Allah Subhanahu wa taala karena bisa menghilangkan suatu kewajiban yang ikika dintoh kewajiban menghadiri undangan bapak tuan rumah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekak dimah berkat beliau kula sedang panjenengan bisa CN resepsi pernikahan sesuai dengan syariat yang beliau ajarkan. Yang kita dengar merupakan syariatnya Nabi Muhammad, semerupakan keturunan atau warisan dari syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Tatina laisa lana ibadatun, tatina tidak ada suatu ibadah syariat min ahdi Adam yang memang disyariatkan dari zamannya Nabi Adam. Sekak dima syariat Nabi Adam kadin to timin Nabi Adam teman bingung berdaya swarga. Akhirnya pangeran belas nisar ke Nabi Adam, sehingga Nabi Adam epatedung sekecil. Akhirnya Siti Hawa nikah tercipta romoro berdaya pengkiran Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bi pangeran dengan rasa belas Nabi Adam dan Siti Hawa. Ban Siti Hawa belas ke Nabi Adam nikah beri bi pangeran. Sepul melalui maka Jibril beri senang Adam ke Hawa, Hawa beri senang ke Adam, sehingga ada rasa cinta Nabi Adam dan Siti Hawa. Pada waktu pernikahan Nabi Adam langsung ingin menyapa Siti Hawa, namun bi pangeran halang-halangi. Jangan direkalu mahar bagi. Napa mahar kadin toh? Cepon Nabi Adam ke pangeran. Weh maca solawat datang hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam atanya boleh. Saya kadin toh Nabi Muhammad aja termasuk keturunan kakek, merupakan nabi akhir zaman, merupakan nabi penutup deki, mempunyai umat terbaik mulai di zaman kakek sampai ke zaman dia aja merupakan umat terbaik. Cipuan pangeran. Akhirnya malaikat Jibril datang ke Nabi Adam ngajarin selawat Jibril iki kadin toh sallallahu alaihi Muhammad, sehingga sallallahu alaihi Muhammad kadin toh sering diamalkan di beberapa santen pada senyelok selawat Jibril, juga pada senyelok selawat Adam. Kenapa? Karena sejarahnya memang Kak Dintoh merupakan mahar dari Nabi Adam kepada Siti Hawa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Tatina min ahdi Adam ilal an sampai samakan nikah. Tatina syariat pernikahan ini tetap disyariatkan. Fil jannati sampai ke surga illa nikah, kecuali pernikahan. Tatina pernikahan Kak Dintoh, nikah bukan hanya merupakan pernikahan di surga, tapi bisa efektah ke surga asalkan orang sekedua Kak Dintoh tak ubahnya Nabi Muhammad atau Siti Khadijah. Sekali mah Kak Dintoh merupakan pasangan sesoleh atau soleha. Tapi apa ada? Artinya mun pasangan kelak itu pada selamat, maka pasangan itu bakal atau surga, bahkan menjadi salah satu bidadari dari beban perempuan bidadari
bidadari surga. Iki kagen to contoh nang Siti Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bancukan raja-raja selain. Karena apa? Karena rajina Muhammad, rajina Nabi Muhammad kadin to ejamin masuk surga. Daki selain Nabi ejamin masuk surga, orang soleh Nabi Muhammad kadin to juga dijamin masuk surga. Iki kadin to masa rajina Nabi pahlo masuk surga. Kan lo mungkin sini kada. Tapi para ulama ahli sunnah, itu ulama dari golongan kita, ulama dari golongan santri, yang kadin to menetapkan dan meyakini bahwasanya rajih dari Nabi Muhammad itu setuju kadin to masuk surga tanpa terkecuali. Tetapi sebagaimana pasangan Sayyidina Ali bancukan putra Nabi yang kadin to Sayyidah Fatimah. Tapi diharapkan kedua mempelai kadin to pada nisrah sebagaimana nisrah Nabi ke Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah kinto wafat lagi. Nabi Muhammad itu tetap engak ke Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidina Ali pada waktu Sayyidah Fatimah kadinto kibad, Sayyidina Ali tidak berani untuk menikah lagi karena saking estona ke Sayyidah Fatimah. Tapi termatan laki itu memang estoh derajina sehingga bisa along polong itunya juga bisa polong nang swarga. Karena apa? Karena lakar ibadah sepak ke swarga itu pernikahan dan juga keimanan. Dan illan nikah wal iman. Jadi kecuali pernikahan dan keimanan ini pasti sepak ke swarga. Kimon iman kan kuncinya ya la ilaha illallah. Jadi mau orang kelak itu bisa syahadat artinya atau meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, maka kalian itu pasti bekal selamat. Meskipun misalnya ki esek satimin atau lain sebagainya, tapi yakin kita umat Nabi Muhammad itu pasti banyak masuk surga. Kita termasuk melalui pernikahan kali itu. Kenapa? Karena nikah menghindari sesuatu yang dilarang. Bahkan Ibnu Abbas tomana tebu tangki. Seandainya tang bekto odi, hari kikari semalam, bekto odi kan itu, bekto odi kikari semalam, tentu la ahbabtu ayakuna fi tilkal lail. Itu. Tatina imro'atun, tatina engkau senang seandainya malam itu dijadikan sebuah pernikahan bagiku. Cepon Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas kan itu. Tatina putrana Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dalam hadis-hadis biasanya disebut Ibnu Abbas. Kadin todarina sangatnya beliau ingin menikah, tidak ingin wafat dalam keadaan jomblo. Karena apa? Karena wafat dalam keadaan jomblo itu dalam situng hadis nikah merupakan wafat dalam hina. Sirarukum uzzabukum atau sirarukum mautakum uzzabukum. Tatina orang menabi set dalam keadaan kilo andi pasangan tadi. Tapi ini bukan dalam rangka mencari ilmu tadi. Karena sirarukum mautakum uzzabukum. Tapi orang sepaling enak kadin itu adalah orang seseteh dalam keadaan tidak menikah. Tapi nikah lo oleh berarti calian tangki. Karena apa? Karena orang yang telah meninggal nikah lo oleh cale. Mun misalnya makan beda tetangga atau bapela. Sepas kilo akabin bahaya cale. Tulan lo kilo akabin nikah lo ngengeng. Kenapa? Karena orang menabil lampon sobung nikah diharuskan untuk menyebut kebaikannya, jangan sampai menyebut kejelekannya. Kenapa? Karena nisar. Tadi memang Nabi Muhammad melarang tangki ketika orang nikah ampun lah sobung, terutama orang-orang segitu kilo andi pasangan, nikah dianjurkan untuk menyebutkan kebaikannya, cek sampai nyebut kecubung. Mungkin kita kan tidak tangki. Misalnya pada orang seluar kabin, nikah kadang menjadi cibiran. Padahal kadang orang seluar kabin kisah justru lebih baik daripada seakabin. Kenapa? Karena mereka ternyata telah melaksanakan kewajibannya. Jika doa solat dengan sabar misalnya, meskipun lo khusyuk tangki, mereka lebih khusyuk sampun akabin karena lebih tenang. Tapi setidaknya mereka lebih sabar. Mungkin karena sabarnya itu Allah Taala memberikan pahala lebih. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakan pernikahan kali itu. Kenapa? Karena pernikahan itu memang merupakan anjuran yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW. Hadis kali itu memang merupakan hadis mubham, atau ulama mengkaitkan hadis ini masalah sirarukum kibru
nikah hadis doif. Akan tapi ulama menjadikan sebuah acuan hadis kan itu untuk agar kita goyah, agar kita ingin untuk menikah, sehingga hadis ini tetap dijadikan sebagai pedoman sekalipun tidak sampai masuk kepada tingkatannya hadis hasan. Doif, tapi doifnya itu bisa dipaksakan. Kenapa? Karena ini bukan hujjah, hanya mendorong orang untuk menikah. Tapi nikah dijadikan pegangan juga oleh ulama. Jadi apa? Dan hadis nikah tidak berlawanan dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yang ini termasuk an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini tidak bertentangan dengan hadis nikah, sehingga bi ulama tetap dimasukkan nikah sebagai pendorongan dalam pernikahan. Selain itu, Nabi Muhammad memang juga menganjurkan, ya ma'syarah sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Jadi hai pemuda, mun ba'na ka basa untuk akabin, maka hendaknya akabin. Lah nikah masalah ba'an nikah apa akabin, apa mampu. Nikah ulama berbeda pendapat. Yang pertama ba'ah kadin toh justru lebih gampang atau sangat gampang tadi. Yang kita itu ba'ah bermakna orang laki semampu membayar mahar secara kontan, bencukan bisa abri nafkah pada waktu siang dan malam hari waktu pernikahan. Artinya orang laki kadin to mantan laki menabi bisa majar mahar secara kontan, bencukan bisa abri nafkah. Dalam boleh dikelaku sampai laku boleh nikah masuk ba'ah. Tapi nak artinya nikah. Padang siapa orang sekabasa untuk abri mahar secara kontan, bencukan bisa abri nafkah siang dan malam pada waktu hari pernikahan, maka nikah sangat dianjurkan untuk menikah. Nah, nikah cek gampang nikah. Tapi lo kau tuala koman kaman, utama mikir sebulan. Tapi pokok lo bisa beri mahar secara kontan, apa boleh misalnya maharnya beri yang sepona, kan lo baemban. Untuk nafkah nasi tepat banyak. Tapi maharan yang titik ini kalau cukup. Ini kalau. Terus nang kita selain kan itu. Kita itu yang disebut salam tangki. Badai Imam Nawawi menafsiri, malah Imam Nawawi itu lebih gampang lagi. Kita mau menajima. Karena apa? Karena ba'ah kadin itu secara bahasanya adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita. Artinya jima. Tapi mun atoro penafsirannya Imam Nawawi kan itu lebih murah lagi. Tapi pokok orang laki mampu jima, maka hendaknya dia menikah. Lebih gampang nikah Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi koyiti. Ini bagi orang yang memang sangat untuk menikah. Artinya sahwatnya sangat besar. Tapi napa ada yang laki ya beri mahar lo kabesa, beri mahar ki beri pamana. Acara di yang sepona misalnya. Tapi orang yang sepona ngerti, cetang anak ni lecek terobinnya. Mantan laki ngetelai main lecek lebu dah. Lalu kuat monceng lanceng kelubin abid kelok kuat. Maka bilang sepona latinin. Karena memang kewajiban boleh tangki. Maka nikah sudah masuk pada tafsirnya Imam Nawawi. Mun orang kisah cek banget untuk abina. Nikah hanya jimat tu. Nikah dah. Pokok mampu jima lo impoten tadi, maka nikah hendaknya untuk menikah. Sana mau telok, ingin kita dalam al-mincar, kalau teman maki al-mincar kan itu, nikah lebih berat. Artinya seorang kain itu dikatakan mampu atau ba'ah. Kadin toh menabi bisa memberikan nafkah dan juga acara pernikahan berat. Tapi nak cak ngakui nikah untuk mantan segi puru atau misalnya puru pendidikan, ni kalau bisa untuk mengikuti nikah. Karena apa? Kau tu beri nafkah, benih sehari semalam, tapi selanjutnya nikah. Bencukan kau tu bisa napa menyediakan resepsi pernikahan nikah berat. Tadi nasa paling gampang, utama anak-anak segi puru sekolah, atau bagi selesai lestari muntuk. Nikah lah beah ngaku Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kuat. Kula sering mengutip kutipannya Imam Nawawi. Tapi ini adalah jima. Mani sebelum salam kuliah coba gampang-gampang cukan tadi. Nikah cukup mahar secara kontan, bencukan nafkah malam ban siang. Nikah lo usah karena nasi lah banyak. Tapi lo usah kia belanja. Karena kalian nasi banyak kalian taking lah banyak. Tapi nak pokok lah mahar beda. Kimon mahar paling yang sepenuh pun lah cukup. Tinggal jimaah menabi noro Imam Nawawi. Gini kalian. Nikah mikbang anjuran yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nikah pernikahan kalian itu
memang merupakan sunnah dari beberapa sunnahnya para nabi, yaitu para utusan, kecuali Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Ni kakek lo notot ni kala. Tapi daki cancia ki be pangeran daki montoron boleh ka bumi, bingko e pagabina. Anapa melo notot ki pun pateen ni kala. Mau dibunuh hingga lo notot untuk akabin. Sehingga syariatnya Nabi Isa pada waktu kadintong engki kadintong lo oleh akabin dari situng karena ajagah perasaan Nabi Isa bancukan epuna serak dima epuna kadintong kilo arakah cuman memiliki putra saatnya Nabi Isa. Mun ammai kadin toh sudah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, kita kadin toh mempunyai pasangan yang halal. Semoga langkeng daki sampai akhir engki kadin toh berada tempat paling nyaman saat berupa swarga. Nikah harapan yang sangat besar. Imam Ghazali itu kan merangkum tangki. Imam Ghazali merangkum hikmah-hikmah dari pernikahan. Sekadimah hikmah pernikahan itu ada beberapa hikmah pernikahan. Yang pertama kan itu adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi men orang anikah, nikah bakal ngoleh pertolongan pangeran dekin akhirat. Okay. Karena apa? Karena setidaknya orang sama nikah ini sudah mengikuti antara sunnah Nabi dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa nikah pasti ada hikmahnya, termasuk hikmah pernikahan. Yang kisah itu saya sebut dari Imam Ghazali. Pertama, orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-mujahid fi sabilillah. Yang kita itu orang yang seaparang jalan Allah. Jadi kita timin bamba kita hulo nyapo. Bamba kita aparang membela negara. Sakaimah membela negara kita merupakan jihad fi sabilillah. Lakin to bakal mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bamba kita timin seaparang sesampai situ, insyaallah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau sudah menjaga negaranya, kita itu menjaga negara Indonesia. Sekedua kan itu adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar. Ini kan lo osam budak makin tangki. Tuh, tadi lo osam budak makin kan. Tadi pokoknya budak yang menginginkan untuk merdeka dengan cara dibayar atau mukatab sini kan. Nomor telur kita tahu ni kasih maksud nikah orang seakabin karena untuk menjaga kehormatannya. Lah tetapi namun ammai ka dinto serang lakana akabin karena untuk menjaga kehormatannya ka hikmah tangki. Tetapi namun orang akabin artinya nikah sudah menjaga dirinya. Itu kata menjaga terhadap kehormatannya. Tetapi namun misal macam-macam nikah tidak mungkin. Karena apa? Karena dia sudah memiliki pasangan mater enga ni kalian. Dan namun pahlo enga ya kan pahruat tangki. Tapi ketika sampai ingin melakukan hal yang aneh-aneh, ini kau tu enga de pasangan. Engkau adik pasangan, engkau adik bini watang amai ratin misalnya, watang laki genteng cepon amai. Sehingga sekalipun amai ke itu otak belakin ke itu merantau, amai ke itu dalam keadaan setia. Karena apa? Karena amai ke itu enga tok kelakian, enga ketocunah dalam menikah menjaga kehormatan. Tapi lo mungkin nyeleweng. Ini kalau. Nomor dua, Kak Dinto adalah mepunga atina Nabi, membangga de atina Nabi. Tadi Nabi singgah tabu tazawwajul wadudul walud. Tadi akabina nah dereng bini saya cintai. Sebenarnya anak. Kenapa? Karena nikah sepemunga Nabi. Tadi untuk ngoning hereng bini kayak itu banyak anak kota bepunten. Engki Kak Dinto dengan meliti keluargana. Terutama yang sepobi bini. Oleh Allah dia banyak anak. Tapi lo sabi kabi untuk mempunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena apa? Karena pernikahan kita hikmahnya memang untuk mempunga Nabi dan mengikuti syariat Nabi di antara hikmahnya. Sehingga mun misalnya mantan bini kan itu banyak anak, artinya Nabi kita semakin punga. Kenapa? Karena semakin banyak umatnya Nabi Muhammad yang itu menjadi bukti kesuksesan dakwah Nabi Muhammad. Yang enggak mantan bini tangki. Tapi dekik malam Kak Dinto bisa untuk melaksanakan cepon orang po sepok sunnah Nabi langsung bisa tangki. Tapi namun bisa matabar ke selaki. Kula timen toman abtebu kaca-kancane kalau suruh matabar kada selaki acak kada selaki. Nikah kencan paling raja. Terutama misalnya ki malam pertama kan itu.
Tadi mereka menjadi kenangan-kenangan dia selaki untuk mengajak tangki. Ajak selaki. Tuan Mas, apa yang kada tangki? Apa yang kada? Macam Quran kada. Mana mereka pas selaki eret. Ni kada. Mon lok todus. Tapi insyaallah ni kada lok todus menabi celing misa masa bini. Insyaallah lok todus. Insyaallah ni kala la pada kenal tangki, la pada kenal tatina insyaallah todus. Ya pola langsung saya. Langsung pada matabar mantar apa sini kala. Tapi dianjurkan memang pada waktu malam pertama keadaan toh ring bini menawarkan diri terhadap ring laki. Jano yang ke akhirnya ring mas tarik mas. Nika memang dianjurkan juga aja untuk mendapatkan pahala secik raja. Nah nika untuk mendapatkan pahala secik raja nakin juga aja. Nika tangki matan bini bisa tangki. Lantan ongkuan nika memang dianjurkannya seperti itu. Jadi nak sampean mau oleh pahala, salah oleh pahala, ki oleh bunga. Cukup sini katok bagi yang bini. Artinya yang bini nikah pokok melayani suaminya dengan baik. Ampun kencer nikah pon lah raja. Lo kena jawab mau nikin toh. Bagi tanya akhirnya ada ki lo kena jawab kan nikah rahasia lah kalau kengeng. Nikah lah pendir misal lo aja nikah lah pendir. Tapi mantara nikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harapannya tenkula bencukan harapannya para hadirin. Mantara cepat ketuan petrah sesoleh ben solehah. Senama terlakukan itu hikmah tadi hikmah panikah itu akan mendapatkan berkah dari doa putra putrinya sesoleh. Tadi dalam situng hadis itu waladin solihin yat'ula. Tadi Nabi kak dinto to mana tabu. Tadi mon ring berdoa ring ampun situ. Nika setaja amal kan itu lebih kecuali telok. Pertama itu sedekah jariyah atau ilmu samanfaat. Ketelok nikah waladin soliyat yat'ula. Tetemon amai ka dinto sangrakan ketuan putra si soleh atau solihah sampai adu akin. Dan ini kesekojak hikmah dalam pernikahan. Karena tidak mungkin tangki orang sesoleh atau solihah ini kalau adu akin sempurna. Ini hal tidak mungkin. Tetemon orang putra saya sekali pun lo perintah sekali sempurna untuk adu akin. Ini pasti adu akin. Kulo yakin nikah. Sekalipun yang sempurna roh suka katinapa tapi ketuan anak soleh atau soleh ini kepastian adu akhir yang sempurna yakin dan kula tapi nak katinapa sekiranya ketuan putra soleh atau soleh tentunya harus dididik oleh ba mereka itu serang lakan di antaranya akabaya dan waktu proses akabaya itu setidaknya kau tu baca bismillah pada baca bismillah nah cok sampai tiga lagi ini kan. Napa malah lo ganggu setan? Nika bukan ini bos, tapi nika memang hukum. Tapi malah lo yang pungi setan. Tapi setidaknya Bismillah, udah panda. Lo notot udah panda, bela Bismillah nih. Nyebut asmana pangeran dengan harapan anak kan itu menjadi anak soleh utama soleha. Dan nikah sebakal menjadi berkah yang menjadi hikmah dari pernikahan kan itu. Ketika sampai lesepo, ketika sampai lesobung. Maka yang meneruskan ibadah sampian kad itu adalah putra putri dari sampian. Lo kelepah nih kak. Tapi men orang kad itu lo ketuan putra, lo ketuan putri. Mana bisa itu? Nih kesita ongkon jebot dan kulit nih kalau. Karena apa? Karena sobu sadoakin. Makanya lo saakabe timen tidak ada nih lo saakabe. Bukti aki kada. Cek amain di kalakaran normal, selake lakaran normal. Cek sampai akabe. Mon bisa lo ABKB nih kak. Sampai anak banyak untuk membunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nikah bukan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Naki bisa mai? Tangki. Insyaallah bisa daki nikah. Nikah mai kan to pentar dan kula senang tangki. Timen kula teman-teman nikah mai salah satu orang sepentar mantar ilmuna ekun akin kala. Pentar tetina kula apa kesokan ki bisa sekolah sekolah SMP angkia sekolah diniyah nikah bisa elalui dengan nilai sebagus tatina ci untungah rakana oleh main ci untungah makanya jaga aki karena apa karena amai kadinto merupakan salah satu orang yang pintar takim tatina mon pahlo aja ke nyaman ring laki ini kan kotu aja geda dek sebini tangkila. Tatina amai kau tua toro ada selake apapun itu selagi tidak maksiat. Tatina mon amai kadin tuai didik ini selalu lebih saya. Karena apa? Karena orang yang
Lakal penter mempunyai kemampuan di atas rata-rata waktu itu. Nikah termasuk hikmah dari menikah. Bancukan pernikahan kalian itu merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah taala gitu mempunyai sifat rahmat. Sekali marah rahmat ka dinto paringaki dak kita sebagai manusia. Artinya bagaimana? Cepon pangeran je mempunyai sifat rahmat. Terus di mana letak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah taala juga bisa membuktikannya dengan pernikahan. Artinya kula serang pancendangan nikah akabin atau emai sedang laki nah kan itu akabin nikah sebenarnya merupakan salah satu tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada saling menyayangi antara emai laki nah nikah suatu bukti konkret itunya tangki. Seperti taman emai misalnya lo kenal mantan bini nikah lo kenal de rakana pun juga tidak memahami siapa emai, kemudian ada timbul cinta kasih, ada timbul rahmat, ada timbul belas. Nikah sebenarnya adalah sifat pangeran bagi mantan laki dan mantan bini. Nikah lah. Tapi namun mantan laki nikah sayang. Sebenarnya itu benih sifat hamba. Benih sifat hamba rahman ini benih sifat hamba ini tidak punya sifat rahmat. Pangeran Allah Taala yang punya sifat rahmat. Hanya Allah Taala itu ingin melestarikan makhluknya, ingin melestarikan hamba-hambanya, sehingga menitipkan sifat rahmat itu terhadap kita semua. Termasuk dan kehula karena dan kula akabin. Tadi rasa nisar atau karena nisar amai misalnya batan bini abrut nisar salaki ki peluk seni kata kita ki mun misalnya berdesa tak saya nikah langsung peluk reng bini atau reng laki. Bahkan Nabi Muhammad tangki Sayyidina Umar itu pernah molar, sehingga itanya ki para sahabat ana apa sampean mak modal Sayyidina Umar tang putra tang anak sanya mahab sobi Nabi epesa. Sehingga para sahabat terkejut pada waktu itu. Sayyidina Umar ini orang paling kuat, orang yang paling tegas pada waktu itu. Nikah sampai molar. Karena apa? Karena Sayyidah Hafsah bin Nabi Muhammad nikah pernah epesa. Dari keadaan to dari pada galau kan kok pada sosok nak Sayyidina Umar sosok. Jala potan epesa sang Nabi lagi. Oke, Sayyidah Hafsah sosok, Sayyidina Umar juga sosok. Akhirnya kan itu apa? Malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad. Rujuk boleh Hafsah, karena Hafsah dia orang secakang ibadah, merupakan salah satu orang sesolehah. Rujuk boleh, aja merupakan orang becek. Akhirnya Nabi merujuk Sayyidah Hafsah kembali. Artinya kata apa? Artinya gesekan di antara keluarga ini pasti ibadah, pasti. Saya rabai, bahkan orang paling sempurna sekalipun lagi. Di antaranya adalah contohnya Sayyidah Hafsah. Mereka oleh paling sempurna Nabi ini kata ada lebih sempurna Nabi. Tapi Sayyidah Hafsah kan punya rasa cemburu. Sayyidah Aisyah punya rasa cemburu. Ini kata. Jadi wajar ketika Nabi Muhammad itu mentelaknya kemudian merujuknya kembali. Ini kata. Nikah apa boleh kulisan pancenengan saja. Ini kata. Manusia penuh kekurangan. Weh lah. Lo bisa penting akibat Nabi Muhammad sepaling sempurna. Ban perlu kau orang cik emai ni kau orang biasa, ada selaki ni kau orang biasa. Inna rijala wa nisya basyarun. Tadi ada seorang kuna yang laki bidang bini je manusia. Wa kullu basyarin lahu naqsun wa zalun. Ban setiap manusia ni pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Ni kalau. Tadi na amba amai kak dia tu pasti andi kesalahan. Selaki itu pasti ketuan kesalahan. Entah itu dari ucapan, entah itu dari tingkah atau dari lain sebagainya. Ini pasti manusia lagi. Setujuan manusia ini kata ada sempurna. Bahkan sepaling sempurna pun setingkat Nabi Muhammad. Nikah menurut Abu Jahal, Abu Lahab nikah kilo sempurna. Faman talaba zaujatan la khata fiha faqad talaba ma lu yujadu. Moneng laki nyari bini setada salah sama sekali. Artinya ada yang laki itu nyari apa selalu kita bakal beda. Tadi ada sampean pakai laka bina satu sekali. Mohon pah nyari yang bini setada salah sama sekali. Ini kalau kita bangki. Senikah. Dan nikah yang perlu ditandai, perlu ditekan dalam hati yang laki. Cara yang bini ini pasti beda kesalahannya, pasti mempunyai kekurangan. Tapi kalau kita bukan nemu pakai akabin sana kali, nikah yang bini pakun beda kekurangan. Engki mantan laki. Terutama mantan laki, karena mantan laki kan itu merupakan pembimbing. Cek sampai napa terputar to kedeng kaset kesalahan sebini ini cek sampai terputar.
Taki. Nikah untuk kelanggan rumah tangga. Tukangkan rumah tangga sehingga kesalahan nikah cepat dilupakan, cepat diselesaikan bersama. Jangan sampai ada bukan yang sepo, atul betul atau lain sebagainya. Nikah. Napa nikah menunjukkan deki orang kita bekal sakinah. Sekalipun lo selalu sakinah, tapi banyak sakinah. Tangki. Sampian mantan laki amai ketuan salah, pas langsung keluar ada yang bini lain. Merasa yang bini lain kan itu lebih sempurna daripada abah amai kan. Nikah hal tidak mungkin. Sampai bila nikah hal tidak mungkin nikah. Pasti yang bini nikah mempunyai kekurangan bahkan kesalahan. Nikah. Makanya dari itu kita, tapi kesalahan jangan sampai dijadikan alasan lagi. Rokok yang menusa tidak. Setidaknya melakukan kesalahan nikah tidak disengaja. Tangki. Mbak Mai gitu. Jadi jangan sampai kesalahan kita itu sengaja. Tapi memang benar-benar kita teledor, memang benar-benar tidak disengaja. Sehingga yang laki gampang nyepurana. Yang laki kau tu gampang nyepura, saya ingat. Yang laki kau tu gampang nyepura, yang bini pun juga kau tu minta sepura. Jadi yang bini tengah-tengah gengsi untuk minta sepura. Ini hal yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Ini kalian. Laki? Iya. Tapi yang bini kau tu gampang nyepura, yang laki kau tu gampang nyepura, kau tu bisa gampang ngerti ada sebini. Karena apa? Kalau kita bekal mangki, yang bini sesempurna katina apapun ini kan lo kita bekal mangki. Di kehadapan dan kula bencukan pada hari ini kan tentunya berharap amai bisa laki itu merupakan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kalian. Mungkin senikah dan kula diritan kula manter napa-napa sokoni ini kan menjadi bimbingan juga menjadi jalan pekusah di dunia ataupun akhirat. Nikah harapan dan kula bencukan dak sedajana para hadirin. Tangki. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan langsung oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Lora Ahmad Az-Zuhud Rijal. Dan mudah-mudahan dengan adanya mau'izatul hasanah tadi kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin beserta ibu hadirat yang berbahagia, sebelum acara ditutup kami mohon kepada keluarga besar dari pihak mempelai putra nantinya jangan meninggalkan tempat dahulu karena masih ada prosesi foto bersama. Sekalian lagi dari situ aja keluarga besar pihak mempelai putra sopajah Allah tinggal lagi tempat dimin karena ibadah foto bersama untuk acara yang terlahir yaitu merupakan penutup setiap doa yang mana hal ini akan ditutup langsung oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Subahri Muhammad Rijal GA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم بفضلك أمنا وبلطفك حفنا واجعل هذا الأقدام مباركا معشوما وألقي بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم أشلحنا وأشلح أهلنا وذرارنا وجميع المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الأسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur selangkung sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi doa yang telah dipimpin oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Haji Subahri Muhammad Ar-Rijal. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara pada kesempatan sore hari ini. Kami sebagai penata acara, bila mana ada kata-kata yang salah atau salah kata, mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami mohon kepada keluarga besar dari pihak mempelai putra, jangan meninggalkan tempat dahulu karena masih ada prosesi foto bersama. Terima kasih atas perhatiannya. مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركات مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركات مثلها مشرك بك سيئات فاغفر الذنوب لا عين رآت فاغفر الذنوب لا عين رآت مولانا أعطيت نعمة الإيمان
يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا صلاتي مع تسليمي على النبي الهدي نور حياتي مولانا صلاتي مع تسليمي على النبي الهدي نور حياتي صلوا وسلموا يا إخواني الذي شفع والعمر باقي الذي شفع والعمر باقي مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك
Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
رسول